Lalu itu kita kumpul ya, kita revisi bersama, kita membicarakan hal-hal yang urgent. Di sini tata gereja kita meliputi apa? Saya persingkat karena banyak. Dan ini saudara-saudara, nama kita Gereja Protestan di Sulawesi Tenggara. Di Sulawesi Tenggara hanya ada di wilayah Sulawesi Tenggara. Ya, meskipun saat satu ini mungkin ada pelayanan dari wilayah luar Sulawesi Tenggara, tapi nama kita tetap Gen Sutra. Asas kita, kalau kita baca di kata Gen Sutra ada dua. Asas teologis, dia berdiri di atas para nabi, para rasul, ya, dan Yesus Kristus sebagai batu karang, dan asas konstitusional berdiri di atas undang-undang negara kita sebagai negara resmi. Dan kalau sudah lihat, hakikat asas hakikat kita adalah aliran Calvinis oikumenikal, ya, dalam tradisi Calvinis. Namun juga kita menerima ajaran-ajaran ataupun dari tradisi-tradisi gereja lain. Artinya kita tidak tertutup hanya fokus kita Calvini, kita yang saklek dengan Calvin, tetapi kita bersifat oikumenikal. Sistem tadi presbyterian sinodal, sehingga saudara-saudara melalui sistem ini kita memahami bahwa gambaran tadi sinode kita berjalan bersama-sama, sehingga tidak ada lagi yang boleh berkata bahwa ini program sinode. Yang tidak, ini program sinode saudara-saudara patut kita pahami bahwa ini program artinya apa? Ini kita duduk bersama-sama membicarakan semua program bersama-sama, sehingga kalau saudara-saudara lihat sistem struktur selanjutnya di Sutra itu bukan hierarki. Sinode, klasis, jemaat, bakal jemaat, dan tidak. Sementara strukturnya itu diperluas, sehingga kita tidak menyebutkan tingkat sinode, tingkat klasis, tingkat jemaat, bakal jemaat, dan tidak. Tetapi lingkup sinode, lingkup klasis, dan lingkup jemaat, ya. Sehingga kita dapat pahami bahwa ini adalah pelayanan kita bersama. Ketika kita duduk bersama dalam rapat majelis sinode, kita tahu bahwa ini program kita bersama-sama sebagai satu kesatuan tubuh Kristus. Dan di sini saudara, beberapa hal dalam tata dasar, ya, kita tahu cukup banyak dan sangat penting nantinya bagi semua calon ketua yakin memiliki buku tadi, ya, tata gereja dan peraturan khusus, supaya kalau ada yang mungkin kurang dipahami, tidak dipahami, kita dapat membahasnya, diskusikannya secara bersama-sama. Sebentar saya akan sampaikan tentang ini, jabatan gereja. Ini gambaran tadi secara diperluas sepertinya, klasis, jemaat, dan ada. Kemudian ada tata laksana, ini penjabaran praktis dari tata dasar tadi, saudara-saudara, ya, untuk pengelolaan sehari-hari tentang milik, pelayanan, mekanisme keputusan gereja. Ini penataan jemaat, ada penataan klasis, ada sinode, dan seterusnya. Saudara-saudara, di sini kita tahu ternyata jemaat kita, Moria atau itu diatur dalam tata laksana, ya, bagaimana keanggotaan dalam Yesus itu dapat menerima pindahnya anggota, asenasi, siapa pimpinan jemaat kita, ya. Kenapa ketua BPM jemaatnya adalah pendeta, itu sudah diatur. Ini kita dapat kita bersama. Dari siapapun yang akan berpindah ganti pendeta yang masuk di sini akan menjadi otomatis ketua badan pekerja majelis jemaat, ya. Kemudian ketua yakin menjadi wakil dan semua struktur, ya. Mengapa tujuannya pada saat itu perubahan pendeta menjadi ketua BPM jemaat? Itu supaya berkesinambungan, ya. Semua pendeta yang berada di segala tempat mengetahui fokus dasarnya, ya, dasar teologis, agar kalau jabatan para penatua yakin kan periodik, ya, 5 tahun. Sementara para pendeta seumur sampai emeritus melayani dan memegang jabatan sebagai pimpinan jemaat ketua BPM jemaat. Dan setelah kita lihat bagaimana sistem itu di dalam jemaat kita, dalam kelas pun demikian. Ini sinode, ya. Ada tambahan beberapa sinode dalam tidak ada di kelas dan jemaat itu, biro sinode, yayasan, majelis pertimbangan. Ini ada, ya, di jemaat BPIB jemaat. Ini jabatan pendeta, ketua, dan yakin. Di sini tata laksana saudara-saudara lengkap juga dengan tugas panggilan gereja. Tadi Bapak Bogor menyampaikan bagaimana koridornya, diakonnya, pastornya. Tidak bisa kita jelaskan semua ada di tata gereja, namun saya sampaikanlah tugas panggilan Sultan. Lengkap dengan setiap tugas. Nanti kalau ketua diaken terpilih dan masuk dalam setiap komisi, masing-masing program sangat jelas. Dan lengkap dengan setiap pelaksanaan peribadatan yang ada, pelayanan penggembalaan dan seterusnya. Di sini tata laksana juga dan juga perubahan yang terjadi. Dan buku kedua adalah peraturan khusus. Nah, di sini entah itu dari pedoman pemanggilan para pendeta dan juga di sini untuk penatua dan diaken.
dari buku peraturan khusus kita dapat tahu lengkap sekali ya, sampai hal yang detail, termasuk perbendaharaan keuangan. Sekarang kita masuk secara ringkas. Saudara-saudara, dalam tugas penatua dan diaken di sini, fokus utama penatua di sini yang pertama kenapa ditempatkan memberitakan firman Allah, karena tadi dalam tradisi gereja mula-mula mereka menjaga ajaran agar murni ya. Sedangkan tugas diaken yang pertama yang dari atas adalah pelayanan diakonnya, di sini pelayanan sosial dan seterusnya. Kemudian bersaksi dan melayani penatua. Kemudian diaken yang juga untuk memberitakan firman Allah. Meskipun di sini saya kasih catatan kita bahannya ya. Meskipun tugas utama mereka tugasnya pelayanan sosial, pelayanan kasih, tetapi juga turut terlibat. Sehingga jangan sampai ada yang berkata, oh diaken ini tidak boleh memberitakan firman, hanya penatua. Di dalam gereja kita, diaken juga berperan sebagai pemberita firman Allah ya. Itu tugas mereka yang kedua. Kemudian yang ketiga, mengajar dan membina jemaat, tugas penatua. Yang diaken ketiga, memberdayakan potensi diakonnya jemaat, membangun jemaat sama ya. Tugas yang keempat. Kemudian saudara-saudara kita lihat di sini ada yang hanya sampai 5 di diaken. Untuk penatua bisa meneguhkan dan melantik. Nah ini dia dalam tata laksana yang ada di peraturan khusus kita. Kemudian diaken sampai poin yang kelima, memelihara ketertiban dalam jemaat. Penatua sampai poin yang ketujuh, memimpin dan menggembalakan jemaat, memelihara ketertiban dalam jemaat. Ini tugas-tugas dari penatua dan juga diaken ya, yang bisa kita diskusikan sebentar. Dalam tata laksana pasal 15 di sini dikatakan majelis jemaat adalah lembaga kepemimpinan tertinggi dalam lingkup jemaat. Selalu kita ingat, terdiri atas pendeta, penatua dan diaken. Saya sedikit unik melihat kalau ada pendeta jemaat-jemaat setelah perayaan Natal menuliskan besar-besar termasuk di tata ibadahnya, majelis pendeta dan majelis jemaat mengucapkan selamat Natal. Sedangkan majelis jemaat di sini tata laksana kita adalah 3, pendeta, penatua dan diaken ya. Artinya sudah kalau pendeta itu majelis jemaat tidak usah disebut pendeta dan majelis jemaat mengucapkan selamat Natal. Sampaikan saya majelis jemaat ya, bersama keluarga besar seluruh jemaat mengucapkan selamat Natal. Ini adalah kepemimpinan kolektif. Tugasnya cukup banyak untuk majelis jemaat dalam tata dasar kita ya. Di sini lengkap sekali ya, bagaimana majelis jemaat berperan dalam menata pelayanan bersama-sama. Dan saudara-saudara, di sini kita lihat bersama beberapa tugas-tugas yang ada majelis jemaat. Pelaksana kepemimpinan sehari-hari disebut BPM Jemaat, Badan Pekerja Majelis Jemaat. Pendeta kalau mereka tidak masuk ya di dalam BPM Jemaat, di sini dikatakan di ayat 4 dan 5, anggota majelis jemaat yang tidak termasuk personalia BPM Jemaat ditempatkan dan bertugas dalam komisi-komisi. Ya, jadi ketua, wakil ketua, ada sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, wakil bendahara. Kalau tidak masuk ya masuk di komisi-komisi pasti banyak ya. Seperti di belakang strukturnya di majelis jemaat Moria itu sudah lengkap. Kemudian di sini penata layanan organisasi. Penting di sini untuk kita lihat bersama bahwa keputusan gerejawi ya, meskipun tadi kita tidak hierarkis, tetapi yang secara dalam tanda kutip secara hierarkis yang harus kita setujui bahkan sepakati bersama, tidak boleh bertentangan ini. Penata layanan organisasi mulai dari yang tertinggi, keputusan tertinggi sidang majelis sinode atau sidang majelis sinode istimewa, kemudian keputusan rapat majelis sinode itu 1 tahun sekali. Kalau sidang majelis sinode 5 tahun sekali, itu juga mau memilih mengganti personalia BPM sinode ya. Kemudian keputusan badan pekerja majelis sinode, seperti tadi fotonya di depan ada 5 orang, mereka juga keputusan tertinggi. Masuk keputusan sidang majelis klasis atau sidang majelis klasis istimewa, kemudian keputusan rapat majelis klasis ya tahunan ya, seperti yang tahun lalu sudah rapat 4, nanti rapat 5 terakhir ya. Kemudian badan pekerja majelis jemaat sama kalau dalam skop majelis jemaat ini saya masukkan di sini ya, 3 fokus utama: sidang majelis jemaat, forum strategis 5 tahunan, kemudian rapat majelis jemaat ya, tata laksana pasal 14, forum tahunan atau insidental jika ada sesuatu yang urgent. Terakhir rapat badan pekerja majelis jemaat, forum pelaksana harian. Ini jenjang setiap pengambilan keputusan, mekanisme organisasi dan sidang. Ya. Karena itu singkat saja sebagai penutup, nanti kita bisa perdalam dalam diskusi Bapak Ibu Saudara bahwa tata gereja dan peraturan Scriptura
ini memberi landasan kokoh kita dalam pelayanan. Karena itu tidak sedikit juga kita sebagai pendeta, penatua, diaken berjalan bersama sebagai majelis jemaat mungkin kurang atau lupa membaca tata gereja dan peraturan khusus, paling di dalam sudah lengkap ya. Karena itu sebagai landasan kokoh bagaimana kita mau mengambil keputusan, kita mau melakukan segala pelayanan yang ada kalau tidak ada hal ini kita tidak memahami dengan baik. Calon penatua dan diaken diharapkan memahami dan menjalankan peran mereka dengan integritas dan kesetiaan. Kalau Bapak Saudara sebagai calon penatua, calon diaken, tadi di luar sedikit ada sharing menyampaikan bahwa memang di Jemaat Korea ada sekian banyak, ada yang mundur ya satu-satu, apalagi lihat tadi syarat-syaratnya termasuk tugas-tugasnya ya tidak mudah. Diharapkan saudara-saudara dengan pembekalan kita saat ini kita semakin diperkuat, semakin semangat. Oh ternyata Tuhan sudah menetapkan semua aturan ini, kita kelak untuk menata gerejanya di Sutra dengan baik. Kiranya setiap langkah pelayanan kita menjadi berkat bagi gereja dan masyarakatnya. Matur nuwun. Apa lagi sih? Kurek semangat, thank you. Kalau bahasa apa? Terima kasih. Nah, terima kasih. Dilanjutkan diserahkan ke moderator. Baik, kita beri aplaus untuk pemateri yang pertama. Kita lanjut. Sampai selama-lamanya, meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Kita yang barisan di belakang maju di depan supaya yang kosong di depan. Tolong teman-teman yang ada di belakang dan silakan dulu. Ambil posisi di depan karena semua calon ini adalah calon terpilih semua. Tepuk tangan dulu. Dan pasti dulu di depan, tidak boleh tidak. Mau atau tidak mau, bersedia atau tidak bersedia, setelah benar-benar dan diakan. Calon penatua yang hebat. Mantap. Iya, kita masuk ke dunia itu Gem Sutra dalam sejarah organisasi dan pelayanannya dari ketiga sejarahnya, kemudian organisasinya, kemudian pelayanannya. Pertama kita melihat dulu saya minta tolong dibagi materinya, tidak ada di slide. Materinya saya katakan supaya tidak usah kurang sementara katanya kan tolong dikirimkan. Saya langsung kita tinggal mensepakati apa saya bacakan atau tidak usah. Langsung saja kita tanya jawaban saudara kan. Iya. Oke, semua jawab kalau diambil karena kami sudah usaha fotokopikan. Kalau belum dia cukup semua anggota pasti akan dapat. Nanti tinggal laporkan bahwa Pak Pendeta belum, kami nanti diperoleh. Tolong dibagikan semua supaya dapat. Iya, kita mulai bahwasannya gereja itu ada di atas sejarah atau sejarah. Gereja itu ada di dalam sejarah. Di mana rasanya yaitu kehadiran Yesus Kristus. Sejarah itu harus ada dia punya waktu. Tahu bulan atau tanggal atau itulah namanya sejarah. Jadi sejarah itu mencatat waktu peristiwa itu terjadi. Gereja itu dia muncul itu ketika sudah pemuridan Yesus. Pada saat pemuridan dan dalam pemuridan dikatakan bahwa di atas batu karang ini telah akan memberikan gereja. Itu sejarah. Tahun berapa itu? Sekitar tahun 22 tahun 30 sampai ke 30 pada saat Yesus sampai sejarahnya. Tapi kita tidak melihat ke sana, kita melihat dulu dari gereja Katolik menjadi Sutra. Untuk belajar tentang sejarah ini ada tujuannya supaya dapat memahami dan mengenal Sutra dalam kehadiran dan pelayanannya di Sulawesi Tenggara. Sudah dibaca ya?
Yang Sutra atau Gereja Protestan di Sulawesi Tenggara Barat di Lintung, Sulawesi Tenggara. Yang kedua, Yang Sutra dalam sejarah atau selain pandang. Kita mulai dari sejarahnya. Masa 1919 sampai dengan 1951. Di sini kita lihat mulai dari A besar kita masuk huruf A kecil dan seterusnya. Saya memperlihatkan bahwa di awal tahun 1915 kita mendapati para pegawai, tentara dan pekerja swasta lainnya yang beragama Kristen datang di Jazirah Sulawesi Tenggara. Itu berarti saya bisa katakan bahwa kalau pada waktu itu mungkin saja orang-orang itu belum ada yang dari Kristen, karena di sana disebutkan tentang kerjaan mereka itu dari Buton, Muna dan lain-lain. Kedatangan mereka sekaligus membawa dan memberitakan Injil di daerah di mana mereka bekerja. Tahun 1915, Nederlands sendiri training itu atau NZW mengutus Hendrik van der Cliff yang sedang bekerja di Jawa Barat. Ya, jadi kita lihat ini badan pekabaran Injil di Belanda untuk menyelidiki keadaan di Pulau Sulawesi. Jadi mereka, kalau saya baca sejarahnya, mereka datang bukan langsung di sini, tapi mereka masuk di Sulawesi Selatan. Lalu mereka menuju sampai datang di sini. Tapi kita melihat ke sana ada yang bicara. Dan mereka datang di Sulawesi Tenggara ini memilih kota yaitu Kolaka. Mereka tiba tahun 1919. Di sana terjadi perayaan Natal pertama, yaitu diperkirakan tahun Desember tahun 1919. Ini ada kaitannya, sejarah itu punya kaitan dengan apa yang dipaparkan mulai dari Komisi Dunia sampai Komisi Kata. Yaitu kita melihat ke sana mana hubungannya semua. Sesudah mengadakan perjalanan keliling melihat keadaan dan kondisi daerah di Sulawesi Tenggara, Van der Cliff pada waktu itu mengambil kesimpulan untuk pindah pusat pekabaran Injil dari Kolaka ke Omowede. Pada waktu itu sekitar tahun 1917. Ada pertimbangannya di mana daerah tersebut atau daerah Omowede itu cukup aman, nyaman, dan suhu udaranya itu hampir mirip dengan daerah mereka di Belanda. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, dan di sana mereka lebih mudah mengenal watak dari orang-orang Kolaka itu sendiri. Jadi mereka maksudnya itu untuk datang di sana adalah dalam rangka mengenal secara dekat. Beberapa kesulitan yang mereka hadapi SFP pada 4 Juli 51 dibentuklah susunan pengurus baru persiapan sedang 1 dan itu terlaksana. Pada masa tahun 53 sampai 2024 ini katanya sejarah sekarang. Bila perlu tidak usah saya bacakan, kita melihat saja bahwa susunannya itu tahun 1994 itu susunan kembali pengurus bakal gereja akan mempersiapkan Sinode 1 pada tanggal 7 itu tahun sampai 10 Februari 1957 dilaksanakan Sinode pertama. Iya, lalu yang ketiga tantangan gereja juga terjadi Oktober 57 di mana Pusaka membakar Pelonto 1 Januari 58. Giliran Rokowi juga tanggal 3 Januari 50 tahun 1958. Lampunya sebagai pusat Sinode pada waktu dibakar oleh DPI. Poin keempat yaitu 28 sampai 31 Oktober 58 dilaksanakan sebagai Sinode 2 di Kendari. Lahirlah dihadiri 54 putusan dari 23 jemaat. Ya, di sana kita ada penambahan tenaga, kemudian
sidang sinode ketiga dilaksanakan di Kendari. Ada keputusan satu yaitu menambah 5 orang pendeta dari alumnus STT Makassar, Malang dan juga Soe. Kemudian menginisiatifkan pembinaan warga gereja dan dimulai dari desa pembinaan dan membangun masyarakat serta gerakan ekumenis di mana-mana. Pada tanggal 17 sampai 31 Oktober 63 dilaksanakan sidang sinode yang keempat di Kendari, memutuskan ada beberapa keputusan, ada 1, 2 sampai 5 tidak usah saya bacakan, sudah waktu kita itu lihat saya ke sana. Kemudian pada tanggal 29 Januari sampai tanggal 2 Februari 66 dilaksanakan sidang sinode 5 di Lambuya. Dirangkai dengan syukuran jemaat atas 50 tahun mungkin masuk di Sulawesi Tenggara. Ikut di sana juga perubahan tata gereja, pembukaan sekolah teologi di Kendari, melaksanakan program transmigrasi 22 kata dan juga transmigrasi pertama, mengadakan penyuluhan tentang KB karena program pemerintah, intensif melaksanakan pelayanan diakonia itu sangat berhasil dan itu juga banyak menarik juga memutus para orang menghadiri sidang atau sidang raya PGI 6 orang Makassar. Pada tanggal 30 Agustus 68 dilaksanakan sidang sinode yang ke-6 memutuskan itu ada memutuskan di sana ada 2 menyelesaikan untuk pemutusan sinode untuk perwakilan Pemudi. Baru perubahan nama komisi sinode dari BPS menjadi BPA, yaitu menjadi semua tahun 1973 itu sudah sinode yang ke-8. Yang kedua tahun 70. Tahun 77 itu sudah sinode yang ke-9. Tahun 1982 itu dilaksanakan sudah sinode yang ke-10 lagi. Tanggal 10 sampai 16 Februari 86 itu dilaksanakan sudah sinode 11 di Bali, memutuskan ada perubahan nama komisi sinode dari BPH menjadi MPA. Pada tanggal 21 sampai dengan 26 April 91 dilaksanakan sidang sinode yang ke-12 di Kendari. Tanggal 1 sampai tanggal 6 Juli 96 dilaksanakan sidang sinode yang ke-18 di Kendari juga. Yang 13. Tanggal 15 sampai 23 Juni itu tahun 2001 dilaksanakan sidang sinode 14 di Kendari. Tanggal 26 sampai dengan tanggal 30 Juni 2006 dilaksanakan sidang sinode yang ke-15 di Kendari, memutuskan ada beberapa keputusan di sana itu perubahan tata dasar dan tata rumah tangga itu berubah menjadi yang menjadi tata gereja. Juga yang kedua mengubah liturgi perayaan dan juga tidak liturgi yakni jemaat wilayah dan sinode menjadi 2 liturgi yakni jemaat dan sinode. Sedangkan wilayah dijadikan pembinaan kepada waktu itu. Lalu pada tanggal 5 sampai 8 Juli 2011 dilaksanakan sidang sinode yang ke-16 di Hotel Tuhan Kendari, memutuskan ada 5 keputusan yaitu pada dasar dan penambahan dan gereja dan tata laksana. Yang kedua perubahan nama pimpinan sinode dari yang daripada bekerja. Kemudian kembali mengalami perubahan pelayanan dari 2 lingkup lingkup menjadi 3 lingkup, yaitu jemaat klasis dan sinode sampai ini. Terjadi perubahan di mana pimpinan setiap lingkup pelayanan seperti pada pekerja majelis jemaat, pada pekerja majelis klasis dan juga pada pekerja majelis sinode. Yang berikut yang kelima pada sidang sinode yang ke-16 jumlah anggota Yesus
dan berserta